Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat, sehingga kami dapat menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari kami akan semakin memiliki karakter yang baik, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah dampak dari sikap optimis. Bacaan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School di Boston, Amerika Serikat, pernah melakukan riset terhadap 670 pria berusia lebih kurang 60 tahun. Riset yang dilakukan selama 8 tahun tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pria yang selalu optimis ternyata relatif lebih sehat jika dibandingkan dengan pria yang selalu pesimis. Dalam uji klinisnya menyatakan bahwa pria yang selalu optimis, paru-parunya berfungsi dengan baik. Sebaliknya, pria yang selalu pesimis, paru-parunya berfungsi tidak baik. Sikap optimis ternyata melancarkan sirkulasi udara dari dan ke dalam paru-paru, sehingga hal ini berguna untuk mengurangi resiko penyakit kronis. Itulah dampak secara fisik. Saudara yang terkasih, karena itu kita harus membiasakan diri, meninggalkan kecemasan, dan berusaha untuk meraih sukacita dengan selalu bersikap optimis. Menjadi orang yang bersukacita berarti mengusahakan agar sukacita hati tetap dalam keadaan gembira dan tidak khawatir tentang apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan orang yang periang, tetapi ada banyak orang telah diubahkan hidupnya ketika mereka belajar meraih sukacita, bersikap optimis, dan mulai menyerahkan hidup mereka di tangan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kekhawatiran hanya akan membuat kita lemah dan tidak percaya kepada Tuhan. Kitab Mazmur menganjurkan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Kita akan dapat hidup dengan tenang jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat kecemasan datang, katakanlah pada jiwa kita, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, karena Tuhan pasti akan menolong. Saudara yang terkasih, jadilah orang yang optimis, karena sikap optimis akan mendatangkan manfaat bagi kita dan juga membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangun karakter optimis, karena sikap optimis dapat mendatangkan manfaat besar bagi diri sendiri maupun bagi
orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan kami sendiri, sehingga rasa cemas selalu meliputi kami. Saat ini kami memohon, angkatlah semua rasa cemas kami dan gantikanlah dengan sukacita dari Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa, agar dalam hidup ini kami menjadi orang-orang yang optimis. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas dan rencana kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat, berikanlah ketekunan dalam kami menjalankan aktivitas hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang campur tangan untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.